Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnu Al-Jauzi, Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi. Dari judul daripada kitab ini kita sudah mengetahui bahwasannya kitab ini menghimpun daripada kitab-kitab hadis-hadis yang maudhu', yaitu hadis yang berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui bahwasanya hadis maudhu ini sangat berbahaya sekali keberadaannya di umat muslim. Karena memang dia tidak bersumber daripada Rasulullah SAW. Walaupun misalkan isinya adalah sesuatu yang bagus, tetapi kalau dia berbohong atas Rasulullah maka itu tercela dan tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk neraka nantinya. Itu adalah ancaman daripada Rasulullah SAW. Jadi memang banyak ya faktor terjadinya hadis maudhu ini. Faktor politik, faktor orang yang ingin mengajak orang kepada kebaikan tetapi melalui cara yang salah, dan macam-macam. Baik, sekarang kita bahas ya, siapa itu Imam Ibnu Jauzi. Jadi beliau namanya Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Ibnu Jauzi, lahir pada 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad ke-6 Hijriah. Jelas beliau adalah mengumpulkan hadis-hadis yang kitab beliau mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu, yang didustakan kepada Rasulullah SAW, disertai penjelasan tentang keadaannya itu. Bagaimana proses daripada hadis tersebut kemudian menjadi maudhu, sebab atau alasannya. Kemudian juga beliau menyusunnya dengan bab-babnya. Beliau berkomentar dalam awal muqaddimah kitabnya. Beliau berkata, "Amma ba'du fa inna ba'da tullabul hadis alaha alayya an ajma'a lahul ahadits al-mawdu'ah." Sesungguhnya beberapa para pelajar hadis meminta kepada saya untuk mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Wa a'rifuhu min ayyi tariq yu'lamu annahu mawdu'ah. Dan aku diminta untuk mengenalkan dari jalur apa diketahui bahwasanya hadis tersebut maudhu'. Fara'aitu anna is'afat talib lil ilmi matlubihi ta'yan khususan inda qillati tullabil ilm la siyama ilman naql. Fa innahu qad a'rada anhu bil kulliyah wa katsirun minal qassas yarawna al mawdu'at. Di sini disebutkan bahwasanya qassas, para tukang cerita, itu salah satu faktor yang mereka itu banyak meriwayatkan hadis maudhu'. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, wa khalqan minaz zuhad yata'abbaduna biha wa ha ana uqaddim qabla syuru' fil matlub fusulan takunu lidzalika usulan. Jadi beberapa orang yang zuhad, yang zahid ya, yang zuhud tetapi salah caranya dengan membuat-buat hadis maudhu' itu. Kemudian beliau, manhaj beliau dalam menulis hadis maudhu' itu beberapa manhaj beliau ya. Jadi beliau membagi dalam beberapa pasal ya. Misalkan pasal yang penting, misalkan fadlu hadhil ummah wa manzilatuha, keutamaan umat ini dan posisinya. Kemudian fadlul ulama is-sabiqin, keutamaan ulama-ulama terdahulu. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam hadis. Kemudian beliau membagi menjadi 6 bagian. Paling tinggi derajatnya sahih, yang muttafaq alaiha, dan paling rendah dalam maudhu'. Kemudian beliau berbicara tentang macam-macam para pembuat hadis palsu, dan beliau menerangkan tentang masing-masing itu. Kemudian beliau membagi kitab kepada 4 bab ya. Bab pertama tentang dhammil kadzib, tentang jeleknya orang yang berdusta. Berdusta
semuanya jelek ya, walaupun ada pengecualian-pengecualian. Misalkan ketika kita ingin menyelamatkan nyawa seseorang yang akan dibunuh itu, nggak boleh berdusta dalam hal demikian darurat ya. Atau dalam rangka untuk menyelamatkan atau membuat dua orang yang berselisih menjadi akur, itu boleh. Tapi secara keseluruhan kadzib itu adalah tercela kecuali dalam keadaan tertentu ya. Ada pengecualian makanya. Itu beliau yang pertama menjelaskan itu dzamul kadzib. Kemudian beliau juga menjelaskan firman sabda Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Beliau menjelaskan hal tersebut secara panjang, dijelaskan sangat rinci, kemudian dijelaskan jalur-jalurnya, dijelaskan para perawinya. Kemudian yang ketiga beliau menjelaskan dengan para perawi hadis dan memberikan peringatan yang keras terhadap riwayat yang berdasarkan atas kebohongan atau riwayat yang majhul. Kemudian yang keempat adalah maudhu'ul kitab. Baru beliau pada bab keempat itu menulis hadis-hadis maudhu'. Jadi ada 4 bagian dari kitab beliau ini. Bagaimana pendapat ulama ya tentang al-maudhu'at ini? Imam Jalaluddin Asyuti berkata, wa qad nabbaha al-huffaz qadiman haditsan ala anna fihi tasahulan katsiran. Sungguhnya para hafid, para hufat hadis, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, ini melihat bahwa kitab ini banyak terjadi tasahul, terlalu gampang dalam memberikan status maudhu' ya. Padahal misalkan hadis itu enggak maudhu', misalkan hanya perawinya kurang pada sisi kedobitannya saja misalkan bermasalah, tapi keadilannya tidak, karena memang maudhu' ini pada sisi keadilan, orang berbohong itu keadalahnya, pada sisi adalahnya seorang perawi. Tetapi dari sisi kedobitan mungkin dia lemah, tapi dia secara keadilan mungkin dia tidak masalah, artinya tidak pernah berbohong. Itu katanya beliau terlalu tasahul, artinya ada orang yang adil tetapi karena hadisnya dia dhaif, kemudian hadisnya lain tidak kuat, maka dimasukkan juga kepada hadis yang maudhu'. Jadi banyak sekali hadis dhaif, komentar daripada Imam Jalaluddin Asyuti yang kemudian dimasukkan kepada hadis maudhu' oleh beliau Ibnu Jauzi. Jadi memang kitab ini perlu dikaji lagi untuk kita mengetahui mana hadis yang benar-benar maudhu' dan juga untuk mencari mana hadis yang dhaif sebenarnya tapi oleh beliau dimasukkan kepada hadis yang maudhu'. Jadi begitu saya kira tentang inti daripada kitab maudhu' ini. Memang perlu lagi kita membacanya dengan lebih selektif ya, agar kita juga tidak gampang memaudhu'kan hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu berbeda dengan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' jelas itu adalah bukan berasal daripada Rasulullah, buatan daripada orang-orang. Tapi kalau masih dhaif, itu masih memiliki kemungkinan dia berasal daripada Rasulullah. Penyebab dia dhaif karena mungkin pembawa daripada hadis itu kurang daripada hafalannya lemah. Akhirnya menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Jadi tidak mengurangi daripada kualitas daripada hadisnya kemudian turun menjadi maudhu', tidak. Kalau maudhu' sama sekali nggak boleh kita amalkan. Walaupun itu misalkan isinya baik tapi dia maudhu' nggak boleh diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif itu masih boleh diamalkan dalam hal-hal yang fadhailul amal, artinya hal-hal yang bukan pada ranah usul, bukan pada ranah usuluddin, pokok-pokok agama memang tidak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau hanya dalam fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah keutamaan yang lain itu, fadilah sedekah, itu masih diperkenankan kita beramal menggunakan hadis yang dhaif.